Ini kita masukkan air gulanya tadi ya. Kita tambah airnya lagi supaya kanjinya itu banyak ya. Karena kanjinya yang perlu kita, supaya air susu lembu kita banyak. Sahabat, jumpa lagi dengan saya ya, Rustina Sembiring atau Nondong Biring. Ini di pagi hari ya sahabat. Kita mau buat bubur dulu. Bubur apa ya namanya? Bubur nasi. Nanti mau kita kasih sama lembu kita ya, yang baru melahirkan tadi malam, supaya asinya itu atau susunya itu melimpah ya. Memang selama saya beternak lembu, apabila induk lembu saya itu melahirkan atau beranak, itu saya buat memang buburnya ya. Kata Pak suami itu supaya asinya banyak, jadi lembunya pun gemuk. Jadi kita buatlah buburnya ya. Buburnya ini terdiri dari berasnya sahabat, beras yang seperti bubur biasa, bubur dari nasi, dari beras, cuman kita tambahkan gula merah ya. Ini gula merahnya pun udah saya cairkan. Ini gula merahnya udah saya cairkan ya. Nanti kalau kanjinya udah banyak dan bubur nasinya udah mateng, kita satukan ya dengan gula merah ini. Ini biasanya saya buat 4 hari atau 5 hari berturut-turut ini ya. Baru nanti kita berhentikan lagi, kira-kira seminggu atau 2 minggu baru kita buat lagi ya. Biasanya saya buat seperti itu. Dan ini dia, saya masaknya di rice cooker ya. Ini rice cookernya khusus memang untuk buat yang kayak ginian. Karena kalau kita buat di kompor, memang bisa ya, di kompor pun nggak masalah. Cuman tumpah-tumpah dia airnya. Ini kosmosnya kosmos yang nggak dipakai lagi ya. Cuman masih bisa digunakan. Biasanya kalau saya presto gitu, inilah ala presto saya ya. Cuman ini periuknya kita cuci bersih. Kalau ininya nggak bisa lagi dicuci ya, karena udah jadulnya. Ini maka nggak dipakai lagi karena nggak bisa rapat lagi ya. Seperti ini udah nggak bisa lagi memang rapat. Ininya pun udah dol, nggak bisa. Nggak bisa lagi, memang nggak bisa rapat. Cuman kalau untuk buat presto, buat supaya cepat lunak gitu, dagingan, saya sering buat di sini ya. Tapi yang paling sering saya gunakan itu untuk buat bubur ini, bubur nasi untuk sapi. Saya masaknya di rice cooker gini ya. Nanti kalau udah bener-bener matang dan lembut nasinya, baru kita masukkan gulanya ya. Terus nanti kita kasihkan, udah nanti matang kita dinginkan ya, benar-benar dia dingin, baru nanti kita kasih sama induk ya. Ini kita masukkan air gulanya tadi ya. Agak hitam tadi gulanya. Ini nanti kita tambah air juga, cuman kita tunggu dulu dia benar-benar tanak ya, baru nanti kita tambah airnya lagi supaya kanjinya itu banyak ya. Karena kanjinya yang perlu kita, supaya air susu lembu kita banyak. Kurang mau deh ini ya, karena masih terlalu panas rasanya. Jadi kita dinginkan dulu lagi ya.
Dan ini udah bapak tambah air teh lagi ya, air masak gitu maksudnya, ditambah lagi dengan abu jagung. Nah, jadi udah lahap dia. Enak rasanya ya. Ini anaknya tadi tidur. Ini udah 6 kali dia beranak. 6 kali dia beranak. 4 anaknya cewek. 1 kemarin itu keguguran ya. Dan baru ini cowoknya atau laki-laki. Atau jantan. Jantan yang pastinya ya kan. Ini anaknya. Baru umur 3 hari ya. Lahap dia makannya. Ini tadi kita campur gula merah, terus kita campur sama apa ya, apa namanya itu, abu jagung. Kita campur abu jagung, bubur yang kita buat tadi sekalian dijadikan satu. Lahap dia. Kalau yang ini belum beranak ya, kayaknya nggak lama lagi juga ini, karena itu pentilnya sih nampak apa namanya, susunya itu udah agak berisi juga. Ini pun kandungan juga induk yang ini. Ini baru anak kedua ya yang dikandung, ini anak pertamanya. Tenari. Inilah kegiatan kami ya. Itu lagi makan konsentrat dia. Konsentratnya pun dicampur dengan abu jagung ya. Abu jagung yang udah difermentasi. Kita kasih pakan rumput juga, tapi pakan rumputnya itu nggak banyak. Dan karena video ini telah sampai penghujung, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat online yang telah hadir mampir di video ini, dan bagi sahabat yang baru menemukan video ini juga saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini dia. Ini rumputnya rumput adat ya. Kita tanam di ladang. Ini pakan untuk 4 ekor sapi. Sapi pula, lembu.